Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, masih diberikan nikmat kesehatan sehingganya kita dapat berjumpa kembali pada acara kegiatan kita secara online, kantin remaja, kajian rutin remaja bersama live di Facebook Ar-Risalah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan perjuangan beliau lah kita dapat mengenal Islam dan dapat menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Sobat muda, teman-teman dimanapun berada, apa kabarnya sore hari ini? Semoga sehat selalu ya. Semoga selalu dalam fi amanillah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, kita sore hari ini berbicara seputar kemerdekaan. Nah, ini kan lagi hangat-hangatnya ini ya, di mana-mana banyak lomba ini. Lomba merayakan kemerdekaan. Banyak lombanya ya, balap karung, makan kerupuk ya. Balap kerupuk, makan karung. Salah ya. Makan karung. Panjat pinang, panjat tebing dan sebagainya. Nah, ini yang dilakukan oleh kita ya, kebanyakan di daerah lingkungan kita menyambut katanya kemerdekaan Indonesia. Nah, pertanyaannya teman-teman sekalian, sejak tahun berapa itu? Katanya merdeka 17 Agustus 1945. Nah, itu ya sejarahnya itu. Nah, pertanyaannya, betulkah kita sudah merdeka? Nah, makanya kita pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbicara tentang sudahkah kita merdeka? Sudahkah kita merdeka? Nah, maka dari itu nanti silahkan menyimak slide yang kami berikan ya, sambil kita ngobrol-ngobrol santai aja nih. Nah, sudahkah kita merdeka? Nah, sebelumnya kita bicara dulu nih ya. Merdeka itu apa sih teman-teman sekalian? Teman-teman sobat muda dimanapun berada, merdeka itu apa sih? Ternyata merdeka itu kurang lebih pengertiannya seperti ini ya, teman-teman sekalian sobat muda dimanapun berada. Merdeka itu menurut KBBI, KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, yakni bebas dari penghambaan, penjajahan dan sebagainya, berdiri sendiri, tidak terkena atau terlepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak bergantung pada orang atau pihak tertentu atau pihak lain. Kemudian dia leluasa. Nah, ini merdeka menurut KBBI. Yang pada intinya adalah yaitu tadi bebas, ya kan, tidak terpengaruh oleh pihak yang lain, pihak di luar kita. Kemudian menurut Elisa Sultan Harahap, merdeka itu ya dari bahasa Sanskerta yang dari kata mahardikeka diserap menjadi mardeheka, maknanya lepas dari penghambaan, tiada terikat pada sesuatu. Nah, ini tidak terikat, ya, intinya juga sama, lepas dari penghambaan, bebas dari penghambaan yang lain ya, dari pihak luar. Nah, ini. Kemudian Mona Londa mengatakan kemerdekaan ini dari kata marjik yang artinya telah bebas, lepas dari perbudakan. Kata marjik ini berhubungan dengan kata merdika, Kamus Bahasa Sunda, yang disusun oleh R. Sajadibrata, yang artinya merdeka ini, yang merupakan asal kata dari merdeka ini, artinya bukan budak belian, tidak diganggu baik jiwa, harta, agama dan sebagainya. Nah, jadi tidak ada gangguan, dia leluasa, tidak ada gangguan dari pihak yang lain. Kemudian RR Harjadibrata, merdeka menurut beliau itu dalam bahasa Inggris sebagai free
atau Independence. Makanya ada film itu Independence Day, hari kemerdekaan. Sementara kemerdekaan memiliki makna, ya, kalau merdeka itu free atau independence, ya. Kalau kemerdekaan memiliki makna freedom atau independent. Nah, ini kalau dalam bahasa Inggrisnya, ya, merdeka. Jadi pada intinya menurut pakar dan menurut kamus ini, ya, itu tidak lain tidak bukan adalah ada kebebasan, kemudian bebas, leluasa, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Nah, ini yang dinamakan merdeka. Tidak tidak dituntut oleh orang lain, ya. Ya, dia berdiri sendiri lah. Begitulah yang dinamakan merdeka. Jadi kalau ada sebuah bangsa nih, ya, sebuah bangsa itu terbebas dari senjata orang lain, ya, sebagaimana dulu penjajahan, ya, di negeri kita di Nusantara itu didatangi para penjajah dari Belanda, Eropa, ya kan. Nah, itu sudah tidak ada lagi, ya. Mestinya juga kalau dinamakan merdeka kan tadi tidak ada pengaruh-pengaruh dari luar nih, baik secara fisik maupun non fisik. Mestinya juga dari sisi ekonomi kita tidak dijajah, dari sisi politik tidak dijajah, dari sisi pemerintahan kita tidak dijajah, ya. Dari sisi budaya kita juga tidak dijajah, ya tidak. Mestinya begitu kan, ya, kalau tidak ada pengaruh-pengaruh dari luar yang menuntut kita, yang mengekang kita dan seterusnya. Itulah merdeka atau kemerdekaan. Nah, pertanyaannya kemudian, nah ini di slide selanjutnya, kita sudah merdeka. Tapi ada tanda tanya di atasnya, kita sudah merdeka. Artinya kalau ada tanda tanya, maknanya apa? Betulkah kita sudah merdeka? Betulkah kita sudah merdeka? Oleh karena itu simak, jangan kemana-mana ya teman-teman sekalian, sobat muda, dimanapun berada. Nah, kita melihat, ya, perjuangan pendahulu-pendahulu kita, ya, di Nusantara ini luar biasa sekali, ya. Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, kemudian pasukan-pasukan pejuang-pejuang yang berjihad, yang memerdekakan negeri ini, ya. Banyak pada saat itu juga awalnya itu kan kalau kita baca sejarah, nah ini kita ada satu film dokumenter yang sangat bagus sekali, ya, judulnya itu JKDN, Jejak Khilafah di Nusantara. Dia ada 2 seri pertama, seri kedua. Di situ digambarkan awal mula Islam masuk ke Nusantara, kenapa bisa, ya. Kemudian terbentuknya kesultanan di Nusantara dengan cara damai, ya. Apa buktinya cara damai? Pada saat itu orang-orang yang beragama, ya kan, lain, sebelum masuknya Islam di Nusantara kan banyak mereka-mereka itu, ya, di Nusantara itu mereka animisme, dinamisme, ya, ada yang menyembah macam-macam yang dia sembah, kemudian masuk agama, ya, agama-agama kepercayaan zaman dulu, kemudian masuklah Islam. Pada saat itu, ya, ketika masuk Islam, itu mereka banyak yang masuk Islam, kemudian coba kita lihat candi-candi yang ada, yang candi agama Buddha, candi agama Hindu sampai sekarang lestari, tidak ada yang merusak, ya, karena disitulah Islam itu juga toleransi kepada yang bukan Muslim. Nah, ini begitu pula sultan-sultan dulu di sejarah-sejarah Kesultanan Nusantara itu, ya kan, yang pada saat itu mereka berkuasa, mereka tidak menghancurkan tempat-tempat ibadah non Muslim, ya, mereka tetap beribadah sebagaimana ibadah biasanya, dan yang mau masuk Islam ya dipersilakan, ya kan, tidak dihalang-halangi, dan mereka pada saat itu banyak Islam, dan hasilnya sampai sekarang Islam itu menjadi mayoritas. Dan Islam itu ternyata dibawa oleh itu tadi, di bawah kekuasaan kekhilafahan Turki Utsmani, ya kan. Ini kalau kita berbicara sejarah tarikh khulafa atau sejarah para khalifah, itu kan awalnya sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman Rasulullah ini, Rasulullah itu memang nabi, ya, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan syariat kepada kita, menyampaikan Al-Quran kepada kita. Tetapi dari sisi lain Rasul itu juga adalah kepala negara,
Ya kan, kalau kita lihat sejarahnya Madinah dan Mekah, ya kan, ketika di Madinah itu tegak daulah, kemudian melakukan Fathul Makkah, kemudian melakukan penaklukan-penaklukan di daerah-daerah sekitar Makkah dan Madinah. Ketika wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak adalah bikin nabi, karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah khataman nabiin, penutup para nabi. Tidak seperti yang dikatakan oleh Ahmadiyah, Nabi Muhammad itu bukan khataman nabi, tapi dia adalah nabi yang paling utama, bukan yang terakhir. Nabi yang paling utama, tapi ada nama, kata Ahmadiyah itu, aliran sesat itu, dia mengatakan ya Mirza Ghulam Ahmad itulah nabi terakhir. Nah, itu salah, tidak benar. Yang terakhir itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi secara kepemimpinannya dalam negara, ya kan, di Madinah dan Mekah pada saat itu digantikan oleh para sahabat. Makanya ada istilah khulafaur, khulafaur Rasyidin atau khulafaur Rasyidun. Ya kan? Ini kalau pakai naat man'ut atau pakai idhofah, ya. Rasyidin, Khalifah ar-Rasyidun. Nah, itu para sahabat, ya, digantikan kepemimpinannya oleh Abu Bakar, ya kan. Nabi Muhammad SAW dikatakan di sirah itu sempat beliau itu jenazahnya dibiarkan, ya, selama 3 hari 2 malam. Ya. Kenapa pada saat itu? Karena memang ada wasiat Rasulullah SAW akan apa? Pentingnya mengganti pemimpin. Pentingnya mengganti pemimpin. Makanya para ulama mengatakan jenazah Rasul aja itu lebih diutamakan memilih pemimpin, karena saking pentingnya itu memilih pemimpin dalam 3 hari aja. Makanya harus ada pemimpin itu, ya, ulama mengatakan 3 hari itu batasnya, itu tidak boleh ada pemimpin. Ini dalam konteks bernegara, ya, jadi harus ada pemimpin negara. Kemudian diganti para sahabat, diganti Abu Bakar, diganti Umar, itu para khalifah. Kemudian diganti lagi oleh Utsman, sepeninggal Utsman diganti oleh Ali. Ya, di situ ada sejarahnya bagaimana Ali itu luar biasa sekali kan, ya. Kemudian nanti beralih lagi kekuasaan ke Muawiyah, ya kan, dinasti kekhalifahan Umayyah. Kemudian nanti beralih lagi ke Abbasiyah, yang dimana terjadi luar biasa zaman keemasan Islam di zaman Abbasiyah, ya. Islam itu sudah merasuk sampai ke Eropa segala macam, kemudian ilmu pengetahuan berkembang luar biasa pada saat itu, sampai nanti masuk fasenya Utsmaniyah, yaitu di Turki, yang menjadi pusat kekuasaannya di Turki. Nah, itu perjalanan kaum muslimin selama berabad-abad itu dari pemimpinnya itu dari Rasulullah tadi bersambung ke sahabat, terus bersambung. Kenapa disambung seperti itu? Karena sepeninggal Rasulullah kan sudah berpesan bahwa ketika Rasulullah wafat, apa kata Rasulullah? Peganglah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian di hadis lain Rasulullah mengatakan bahwa summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah, ya kan, nanti ada para khalifah, yaitu kalau dilihat di hadis itu bagaimana berlangsungnya kekhilafahan Islam itu, ya. Sampai di zamannya Turki Utsmani. Nah, disinilah singkat cerita, di zaman Turki Utsmani ini banyak ulama itu dikirim ke Indonesia, ya. Di situ diceritakan bukan hanya ulama, ya, tetapi termasuk orang-orang yang pandai, ya, dalam hal pemerintahan, ya, diutus, ya. Kita ingat ada Wali Songo, ya, di antara Wali Songo itu kan orang-orang dari luar itu yang diutus oleh kepemimpinan Turki pada saat itu. Dan kalau kita lihat banyak ketika sudah terbentuk kesultanan-kesultanan, ya, yang memang dikirim utusan-utusan politik dari Turki Utsmani itu, kemudian dibentuklah kesultanan-kesultanan, ya, dengan atas kesadaran orang-orang yang ada di Nusantara pada saat itu melihat Islam itu luar biasa, punya sistem yang luar biasa. Akhirnya apa? Mereka mau menerima sistem Islam ini dan mau masuk Islam, kemudian menerima sistem Islam untuk diterapkan, ya. Nah, kemudian ketika ada serangan-serangan dari bangsa luar, ya. Nah, ini para penjajah Eropa, ya kan. Kemudian kalau tadi
utusan dari Turki, kemudian ulama-ulama kaum muslimin yang dikirim ke Indonesia, ke Nusantara itu diterima dengan baik karena memang punya misi yang luar biasa membawa Islam rahmatan lil alamin, diterima. Beda dengan em, penjajah ini ya, penjajah dari Eropa ya. Ini ya, yang kita kenal dengan VOC itu awalnya. Ini sangat, karena mereka itu kan punya misi God Glory Gospel. Ingin mencari rempah-rempah, mencari kekayaan dan menyebarkan agama mereka. Dan mereka cara-caranya itu tadi dengan cara menjajah secara fisik. Mereka menyerang ya kan. Oh, itu mulailah perjuangan dari Aceh, kemudian kesultanan-kesultanan di Nusantara, di Jambi dan sebagainya. Itu semuanya terjadi perlawanan terhadap orang-orang yang ingin menjajah ini. Nah, singkat cerita pada saat itu Turki Utsmani mengirimkan bantuannya. Karena pada saat itu ketika suatu wilayah itu sudah menerapkan Islam, ya kan, artinya dia harus tunduk pada khalifah yang ada di Turki pada saat itu. Nah, ini begini sejarahnya. Ya, terjadilah gelombang penjajahan, kemudian perlawanan-perlawanan pada saat itu di kesultanan-kesultanan Nusantara. Muncullah ulama-ulama yang bangkit kemudian ingin melawan para penjajah pada saat itu, termasuk dibantu oleh tentara-tentara kaum muslimin pada saat itu di Nusantara. Namun pada akhirnya yaitu tadi banyak dari para pejuang-pejuang jihad yang ingin melepaskan dari penjajahan itu, ya, kalau bahasa kita itu ingin merdeka maksudnya terlepas dari penjajahan itu, banyak wafat dari mereka ya kan. Jadi ketika kita sudah seperti ini, aman seperti ini, nah itu jasa-jasa dari mereka dulu ya kan, para ulama, para pejuang-pejuang kaum muslimin ya kan termasuk utusan-utusan dari Turki Utsmani yang mereka juga berjuang untuk melepaskan Nusantara ini dulunya dari penjajahan. Nah ini luar biasanya pengorbanan mereka ya kan, upaya-upaya mereka untuk melepaskan. Karena tidak lain tidak bukan ya, semangat mereka untuk berjihad zaman dulu melepaskan diri dari penjajah itu karena dorongan keimanan mereka ya, agar mereka bebas ya kan, agar mereka tidak dijajah, sehingga juga apa, nanti kita bebas dalam menjalankan agama, bebas dalam menjalankan kehidupan dan seterusnya. Alhasil melalui perjuangan-perjuangan itu semua ya, di sini saya sebagian ada saya pasang ya foto-foto mereka. Wallahu alam ini betul apa tidak, yang jelas ini gambaran-gambaran ya. Ada pejuang ulama-ulama ketika ini, ada Cut Nyadin yang pada saat itu pejuang wanita ya, yang dia digambarkan ketika dia difoto oleh penjajah laknatullah itu dilepas kerudungnya kemudian disiksa. Ya. Kemudian di sini ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada Kiai Haji Hasim Asy'ari, pendiri NU Muhammadiyah, yang dimana NU Muhammadiyah itu juga dulu punya andil besar dalam tokoh-tokohnya punya andil besar dalam memperjuangkan kemerdekaan. Ya, seperti itu. Nah, ketika kekhalifahan Turki Utsmani itu runtuh, nah disinilah sudah ya, ibarat kalau ada kapal itu tenggelam. Kalau kapal sudah mulai tenggelam, apa yang dilakukan? Akhirnya mulai menyelamatkan diri sendiri kan, nyari sekoci, nyari pelampung ya, supaya apa, selamat sendiri-sendiri. Nah, disinilah pada saat itu para ulama kita ini ya melihat itu, ini berpikir mereka bagaimana bisa mengembalikan kapal ini yang tadi tenggelam ini. Nah, pada saat itu terjadilah upaya-upaya mereka melakukan konferensi dan sebagainya, ingin mengembalikan kekhilafahan itu, akan tetapi tidak berhasil ya kan. Kemudian banyak pikiran-pikiran dari yang tadi bekas-bekas penjajahan ini, banyak pikiran-pikiran yang ingin apa katanya, ayo kita ini bangsa masing-masing jangan terpengaruh Arab, gini begini, kita harus merdeka masing-masing. Nah, begitu ceritanya. yang pada mulanya ingin mengembalikan kekhilafahan, kemudian berbelok menjadi ini bagaimana kalau tidak diselamatkan, ini bagaimana ya kan. Terbentuklah, nah itu tadi. Nah, mudah-mudahan nanti kelak seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ada yang namanya kekhilafahan kembali. Summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah.
Ini doa kita bersama ya. Nah, ini doa kita ya. Kita ini kan yang namanya orang Islam, pastilah kita ingin menjadi apa yang seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita memperjuangkan Islam, ya perjuangkanlah dengan cara-cara yang baik. Nah, ini yang kita perjuangkan terus ya. Terus kita perjuangkan ya. Setidaknya ada di benaknya kaum muslimin, kita para remaja itu setidaknya ingin bagaimana Islam itu tegak sempurna, kan begitu. Nah, alhasil melalui pengorbanan para pejuang ulama terdahulu ya. Nah, itu alhasil alhamdulillah merdeka. Sudah tidak ada yang memerangi kita lagi ya kan ya. Tidak ada yang memerangi. Baik secara fisik. Secara fisik tidak ada yang memerangi. Tidak ada lagi orang-orang yang membawa senjata ya kan. Segitu. Kemudian pertanyaannya, betulkah kita sudah merdeka saat ini? Nah, kita melihat, nah ini ocehan berita ya. Nah, ini ada salah satu anggota DPR. Ini saya kutip berita. Ini pernyataan anggota DPR ini mengatakan apa? Bukan melindungi dari serangan penjajah, tapi pelindung akan serangan resesi ekonomi, keterpurukan sistem kesehatan, kesempatan memperoleh pendidikan yang baik dan merata di seluruh negeri. Nah ini, di sini disebutkan, ini masih mempertanyakan apakah kita sudah merdeka ya, melihat banyak banyak sekali terjadi ya, termasuk resesi ekonomi ya, di tempat kita. Kemudian ini juga berita saya kutip dari Kompasiana. Di sini dikatakan sumber daya alam kita dikuasai negeri asing. Nah, tadi katanya merdeka, bebas dari kungkungan negara luar, tapi buktinya sumber daya alam kita dikuasai oleh asing. Ya, bahkan dikatakan 90%-nya dikuasai oleh asing. Nah, ini ya. Ini PR kita bersama ini. Kenapa ini bisa sampai sumber daya alam kita ya, yang katanya negara ini negeri gemah rifah loh jinawi. Kalau ada katanya kalau di Indonesia itu kalau ada tongkat dilempar jadi tanaman ya, ubi itu kan kayak tongkat itu kalau dilempar jadi tanaman. Makanya ada penyanyi mengatakan kalau ada tongkat dilempar jadi tanaman. Beda kalau di Arab itu tanaman ditanam untuk jadikan tongkat. Kalau di sini tongkat dilempar jadi tanaman. Nah, ini saking itu menggambarkan kekayaan Indonesia. Apa yang tidak ada di Indonesia? Sumber daya alam luar biasa. Ada negara-negara di dunia, negara lain itu ada dia tidak punya sumber daya alam. Maksudnya dia tidak punya, ada yang tidak punya pantai, ada yang tidak punya hutan, itu ada negara. Tapi kita punya semuanya, gunung, kita punya pantai, ya apalagi sungai, tidak terhitung lagi sungai di negeri kita ini. Luar biasa Allah memberikan. Apalagi cahaya matahari cukup, ya kan? Ada negara-negara itu yang barangkali sekedar untuk mendapatkan cahaya matahari aja sulit. Barangkali daerah kutub sana ya kan, atau daerah-daerah yang ada daerah-daerah yang dia beberapa bulan sekali itu tidak dapat matahari. Negeri-negeri yang 4 musim yang ada salju itu kalau sudah salju, wah itu mungkin barangkali tidak bisa melihat matahari. Tapi di Indonesia matahari, hujan kita juga cukup. Coba kita lihat ya di negeri kita ini ya. Panas, hujan, hujan, panas. Ada daerah-daerah lain itu waktunya panas-panas, tidak hujan-hujan. Begitu waktunya dingin, tidak panas-panas. Kalau kita semuanya, semua kita punya, ya kan? Belum lagi tambangnya, mulai dari tambang yang bentuk gas, tambang yang bentuk padat, tambang yang bentuk cair, semuanya ada kita. Subhanallah, Allah memberikan kekayaan. Tanahnya, langitnya, semua ada, ya kan? Kayanya luar biasa. Mulai dari minyak, air, semuanya ada. Tambang-tambang logam, nikel, ya, energi ya, yang menghasilkan gas, panas, minyak dan seterusnya. Ada semuanya. Tapi pada faktanya di sini dikatakan sumber daya alam kita dikuasai negara asing. Ya kan? Kok bisa seperti itu? Bukankah kita sudah merdeka katanya? Belum lagi apa? Di slide selanjutnya. Belum lagi apa? Masalah kesehatan.
Sudah merdeka kita masalah kesehatan? Ya. Kemudian dalam penanganan wabah, ya kemarin wabah Covid gimana? Coba lihat carut marutnya, peralatannya, SDM-nya, ya kan? Vaksinnya itu dari mana? Ya kan? Coba aja kita buat vaksin, ya kan? Ketika sudah bagus vaksinnya, kira-kira bisa enggak lolos uji? Nah, itu ya. Kemudian belum lagi apa? Masalah pendidikan, ya kan? Ini juga banyak masalah pendidikan. Pendidikan itu kan ada input, output, input, proses, output. Inputnya bagaimana coba kita lihat. Prosesnya bagaimana? Banyak sekolah-sekolah kita yang kualitasnya masih di bawah rata-rata. Kemudian outputnya seperti apa? Ya itu tadi. Timbul misalnya anak-anak remaja, banyak yang terjadi kenakalan remaja, banyak terjadi narkoba. Yang harapannya pendidikan itu taat sama orang tua, buktinya juga banyak yang tidak taat. Taat sama guru, banyak juga yang tidak taat sama guru. Ya kan? Ini output pendidikan kita loh ya. Nah, belum lagi kasus narkoba, kasus pacaran, kasus setelah pacaran itu melakukan pergaulan bebas, ya kan? Nutup aurat aja nggak kuat, ya kan? Sekedar mau nutup aurat aja nggak kuat, ya kan? Padahal kurang apa coba pelajaran agama di sekolah itu, terutama yang madrasah. Tapi begitu keluar dari sekolah menutup aurat aja nggak kuat, nutupnya setengah-setengah, nggak 100% nggak sempurna gitu. Nutup aurat aja nggak kuat, apalagi yang lain. Ya. Saya banyak survei anak-anak remaja yang sekolah itu ternyata apa nggak sholat. Ini peneliti apa namanya survei pengamatan saya saja ya kan yang saya temui. Ternyata juga pernah ada penelitian yang dilakukan oleh lembaga riset di luar itu, memang mengatakan umat Islam itu yang, nah ini ya ini PR kita ini sekali lagi banyak yang nggak sholat. Yang katanya tadi pendidik bagaimana ini, ya kan? Masih percaya dukun, masih percaya hal-hal yang kesyirikan. Lihat itu di YouTube, yang di Facebook itu setiap malam Jumat live menyaksikan apa itu, menyaksikan penampakan biasanya malam Jumat yang horor-horor yang begitu-gitu dicari ya kan. Nauzubillahi min dzalik, anak-anak muda kita ya. Nah, ini PR untuk kita sekali lagi. Apalagi ketakwaan juga. Jangankan bicara anak mudanya, bicara rakyatnya. Pemimpinnya aja coba lihat. Kemarin pas ulang tahun kemerdekaan coba lihat ngundang salah satu penyanyi cilik. Kemudian goyang-goyang. Di situ ada laki-laki, perempuan, gue bergoyang-goyang. Dengarkan lagu apa itu judulnya itu? Ojo dibandingke lah judulnya itu. Gitu ya. Kemudian politik dan ekonomi. Sekarang ini sudah merdeka tidak? Ya kan, dimana kalau kita melihat politik ya yang katanya masih terpengaruh oleh orang-orang luar. Ya kan. Gak usah jauh-jauh, politik kita yang dipakai apa? Presidensil, ya kan? Kemudian apa? Republik. Dalam istilah-istilah politiknya itu banyak istilah-istilah asing. Artinya apa? Pengaruh asing ada di situ dari segi istilah politik aja. Belum lagi nanti dalam prakteknya. Ya, saya banyak baca artikel ya, bahwa banyak draft undang-undang itu dihasilkan dari luar, ya enggak? Draftnya, ya kan? Draftnya. Itu ada terutama hal-hal yang dalam tanda kutip seksi untuk dibahas, ya. Seperti kelistrikan, sumber daya alam, tentang tambang, nah itu sudah draft-draftnya itu dari luar itu, ya. Ini yang ngomong bukan orang sembarangan ya, saya baca itu. Nah, ini yang terjadi di negeri kita bahwa ternyata dari sisi ini kita banyak yang masih bermasalah kan begitu. Yang katanya kita sudah merdeka 70 tahun. Nah ini tentu saja ini PR buat kita semuanya ya, para masyarakat, kita para pemuda. Ini mesti kita ngambil peran ini, gimana ini caranya nih. Tadi katanya merdeka tapi masih banyak sekali masalah-masalah yang menggambarkan sebuah bangsa itu justru tidak merdeka gitu loh. Nah,
Nanti lebih jelasnya kita bahas di berikutnya ini bagaimana sih sebenarnya ya merdeka itu ya. Nah, di sini ada salah seorang ilmuwan ya, profesor, yaitu memberikan pandangannya tentang level kemerdekaan. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya kemerdekaan yang haki itu, ya kan? Kemudian bagaimana sih merdeka yang sebenarnya itu? Dan di sini diberi gambaran bahwa bagusnya mestinya ya, kita itu bukan hanya merdeka secara fisik, ya kan? Tetapi juga mestinya juga merdeka dari non fisik. Nah, gitu kan ya. Kita ini kan apa-apa kan maunya kan semuanya bebas gitu loh. Ya, jangan ketika kita berbicara fisik memang itu bebas, tapi pikiran kita terjajah. Nah, jangan sampai seperti itu kan ya. Terjajah oleh apa namanya bangsa luar, ya kan. Ya kan. Tinggalnya di Indonesia tapi pikirannya pikiran barat yang serba liberal, sekularisme, kan kita tidak mau yang seperti itu kan ya. Nah, nah ini ya di slide berikutnya. Nah, ini digambarkan bagaimana sih sosok bangsa yang merdeka itu. Wah, ini level merdeka ini saya baca dalam perspektif tertentu ya. Dalam perspektif ini yang saya ambilkan tulisannya Profesor Fahmi Amhar yang pernah dimuat di republika.co.id. Ternyata merdeka itu menurut beliau itu ada 7 level. Nah, kira-kira negeri kita ini masuk level yang mana nih teman-teman? Nah, ini ya. Dia pernah satu ketika beliau ini yang nulis ini ikut kayak buat seminar begitu. Ketika ditanya, "Prof, kita ini sudah merdeka atau belum?" Nah, beliau mengatakan, "Ya kalau saya yang ditanya ya, merdeka itu ada level-levelnya." Nah, itu. Mengapa beliau buat level-level ini ya? Supaya memang betul-betul kalau dikatakan merdeka itu merdeka yang betul-betul, ya kan, bukan merdeka yang setengah-setengah. Nah, begitu. Nah, apa kata beliau? Yang pertama, merdeka level pertama itu adalah ini. Merdeka level pertama yaitu merdeka secara fisik. Nah, ini level yang pertama. Merdeka secara fisik itu ya merdeka yang dari penjajahan pasukan tentara negara asing ya. Sekarang ini kan sudah ya alhamdulillah tidak ada lagi Belanda, ya kan, tidak ada misalnya Inggris lah, misalnya negara-negara penjajah kan itu mereka itu tidak ada Belanda ya, yang menjajah ya, memerangi dan seterusnya ya. Kalau misalnya ada tentara luar bawa senjata datang ke Indonesia, datang ke negeri kita, mereka ngapain? Mau memerangi atau ya paling minimal pelatihan sama-sama, ya kan. Seperti tahun lalu itu ada pasukan tentara, enggak tahu dari mana itu saya lupa. Itu menenteng senjata, ternyata apa? Mau kalau bahasa kita studi banding dengan TNI. Mereka aksi ya kan, main panco ya kan, lomba lari, lomba nembak, ini siapa yang menang. Ya begitu-gitu aja. Mereka tidak akan berani me, apa namanya menjajah kembali, ya kan begitu. Kemudian yang kedua kata Prof. Fahmi Amhar, yang kedua itu merdeka memilih pemerintah. Kalau level 1 kita sudah oke lah. Indonesia tidak lagi terjajah. Kalau level 2 merdeka memilih pemerintah. Nah, kalau di level 2 ini ya kita lebih merdeka dari Australia dan Kanada. Di Australia dan Kanada itu untuk memilih kepala negaranya itu harus dilantik oleh gubernur jenderal yang ditunjuk oleh Ratu Inggris. Ya. Artinya apa? Ratu Inggris masih punya pengaruh yang besar dalam hal pemerintahan politik. Dia menempatkan gubernur jenderal dan gubernur jenderalnya ini punya hak yang luar biasa, ya, melantik, mengesahkan undang-undang,
Kemudian apalagi itu disebutkan beliau memberhentikan hakim, mengangkat hakim. Ini artinya apa? Untuk pemerintahan mereka tidak semerdeka di Indonesia. Kalau di Indonesia merdeka tidak? Ya merdeka sih, cuma nggak 100%. Kita memilih nih. Ya, seringkali kita menemukan, nah ini bukan rahasia lagi tapi rahasia umum ya, rahasia tapi umum. Ketika kita mau memilih, banyak dari para pemilih-pemilih pemimpin itu ternyata apa? Terkena itu tadi money politik. Ya kan akhirnya kan tidak bebas. Dia sekedar milih ini ya, saya bayar. Nah, itu kan yang kayak begitu kan bukan rahasia lagi tapi rahasia umum. Terkungkung oleh uang ya kan? Dan seterusnya. Kemudian pemimpin yang dipilih juga sesuai dengan selera pasar ya kan. Orang tidak sembarangan mau jadi pemimpin. Yang mau jadi pemimpin yang dipilih itu yang punya duit, yang berkuasa. Dan akan dibuatkan opini-opini. Oh, ini nanti kamu pilih ini, itu sudah diarahkan oleh opini. Ya tidak? Nah, ya kan? Karena ada media dan seterusnya, pasti ada orang-orang tertentu yang ditunjuk. Ya enggak? Dan pemimpin-pemimpin yang diopinikan di masyarakat itulah pemimpin-pemimpin yang kita tahu sendiri, yang dia tuh pro dengan kebijakan-kebijakan asing, ya kan, minimal dia tidak akan melepaskan sumber daya alam tadi, sumber daya energi tadi untuk apa? Dikelola sendiri. Pasti mereka akan setuju dengan itu dari sisi ekonomi. Ini bicaranya politik tingkat tinggi ya. Kalau remaja-remaja yang penting tahu aja dulu. Tapi kalau kita biasa bicara mengikuti bicara politik, kan politik itu kan bisa, ketika kita ingin memahami politik itu kita harus banyak membaca berita memang. Kalau kita nggak baca berita tidak akan tahu itu. Dan ketika kita ingin memberikan solusi Islam, nah ini diberikan oleh para ulama ya kan. Salah satunya oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, beliau mengatakan bahwa ketika kita memberikan solusi Islam kita harus nyambung ya kan. Kondisi politik saat ini ya kan, kemudian kita hubungkan ya dengan apa? Syariah. Sehingga nanti ketemu itu solusinya, bagaimana persoalan listrik, bagaimana persoalan ekonomi, persoalan hukum ya kan yang saat ini terjadi ya. Nah, ini yang lagi ramai ini tentang polisi ini. Tidak selesai-selesai. Padahal ketahuan pembunuhnya juga ngaku, tapi lambat betul. Kenapa? Ini persoalan hukum ya tidak. Nah, bagaimana Islam menyelesaikan persoalan itu? Islam punya dalil-dalil. Nah, ini kita bisa terangkan. Tidak hanya Islam itu kitab para ulama ini kan banyak sekali. Nah, itu kan bisa jadi solusi. Kalau kita banyak belajar syariahnya, kemudian kita banyak belajar politiknya, politik yang terjadi saat ini. Nah, di situ nanti Islam kita bisa memberikan solusi di tengah-tengah masyarakat. Gini loh Islam, ya gitu. Ini politik ya. Nah, begitu ya kan. Jadi kita ini kalau mau dibilang merdeka memilih pemerintah ya enggak juga. Mulai dari memilih, mulai dari siapa yang memilih itu sudah diarahkan melalui opini, dan opini itu yang mengendalikan siapa, kan orang yang punya duit. Nah, ini ya, orang yang punya duit. Paling kan orangnya itu aja. Kalau enggak si partai itu ini, enggak ada lagi figur-figur lain. Kalau ada figur-figur lain yang misalnya bersorban, yang dia mau syariah Islam tegakkan, harus hilangkan korupsi, kemudian lepaskan semua pengaruh-pengaruh asing dalam ekonomi, percaya aja sudah yang kayak begitu enggak dipilih. Karena apa? Pasti yang orang-orang yang ikhlas baik seperti itu biasanya opininya tidak diangkat. Dan yang punya media kan kita tahu siapa. Ya enggak? Kemudian yang berikutnya, merdeka menentukan hukum. Dalam pengesahan ya, ditulis oleh Profesor Fahmi ini, dalam menentukan hukum, nah ini lagi sekali lagi tadi, banyak draft undang-undang itu juga dibuatkan oleh lembaga-lembaga asing ya. Dalam hal ekonomi misalnya ada Bank Dunia, World Bank, kemudian ada UNDP ya kan, Badan PBB yang bergerak dalam bidang pembangunan, UNDP, dan banyak lembaga-lembaga asing lain yang mereka turut membuatkan draft undang-undang. Mereka gampang aja, oh kamu kan ikut PBB, anggota PBB ya, kamu harus ngikut ini. Nah, ya, daripada kamu capek-capek buat aturan nih draftnya, gitulah kasarnya. Ini tulisannya Prof. Fahmi ya. Kemudian merdeka secara teknologi. Nah, ini kata Prof. Fahmi di tulisan beliau, ya kita tidak sepenuhnya merdeka. Banyak kebijakan-kebijakan teknologi itu ngikut mereka. Contohnya apa? Coba aja buat mobil untuk dipasarkan.
wah itu ribetnya bukan main. Tapi begitu berbicara Jepang, Korea, masuk semua teknologinya. Coba kita lihat mobil, pesawat, motor, kendaraan-kendaraan umum ya, kereta api itu coba lihat itu punya siapa? Alat-alat tambang. Saya pernah nanya itu langsung sama praktisi tambang. Dari mana itu alat-alatnya? Ya dari Korea, Jepang. Nah itu gitu yang mainnya di situ. Alat kita mana? Kayaknya hampir-hampir enggak ada ya. Paling nanti di lapangan aja nanti ketika misalnya punya misalnya alatnya rusak diakali ya kan. Misalnya motor tadi motornya memang Jepang, Honda dan seterusnya, Yamaha. Begitu bannya bocor, mungkin Yamaha, Honda tidak menyiapkan teknologi sederhananya. Nah, negeri kita punya teknologinya itu apa? Tambal ban, ya kan? Yang gitu-gitu aja, yang kecil-kecil ya kan. Tapi giliran yang besar-besar, udah baru kita selangkah keluar di teras rumah, motor terparkir itu bukan buatan Indonesia itu. Memang kita mengatakan, ada yang mengatakan, nggak mestilah merdeka di bidang teknologi, yang penting kita bisa make aja dengan aman, tenang, aman, nyaman. Ya memang. Kalau cuma mikirnya beli dan mahal lagi ya kan. Tapi kalau kita mau berpikir maju, bagaimana kita bikin? Nah, bikin. Bukan hanya kita ingat perkataan Ki Haji Zainuddin MZ. Kita ini taunya beli. Tapi nggak tahu bikin. Maksudnya apa? Kita belum mandiri. Kita taunya cuma konsumsi, tapi untuk produksi masih belum terlalu. Nah, ini ya teman-teman sekalian. Ngerti enggak ini teman-teman ini bicara yang seperti itu? Tapi insya Allah ya obrolan kita ini bisa dipahami dengan baik. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Dari teknologi, ekonomi pun begitu ya. Ini ekonomi juga erat kaitannya dengan teknologi tadi. Ya, dari sisi ekonomi ya sumber daya alam kita tahu aja kan siapa yang pemain-pemainnya. Kita masih banyak terpengaruh ya yang katanya tadi sekarang ya kan yang lagi rame ya, banyak terpengaruh Cina, banyak pengaruh negeri-negeri lain dalam hal ekonomi. Ya begitu pula ideologi. Nah, kalau ya ini kata Prof Fahmi lagi di tulisannya itu, kalau sudah merdeka secara fisik, membeli perintah, menentukan hukum, ini negara produktif. Ya walaupun memang ya kadang-kadang juga miskin. Kalau sudah yang merdeka fisik, merdeka pemerintah, menentukan hukum ini, ya kayak Korea Utara itu mereka merdeka 3 hal ini. Tapi masih ya banyak dari mereka itu yang sengsara, miskin ya. Elit-elitnya aja yang bahagia, yang istilahnya itu bisa sejahtera, yang di bawah-bawahnya ini banyak yang sengsara juga. Kemudian yang keempat tadi teknologi, ekonomi, kemudian ideologi. Ideologi ini dia bebas menentukan diri sendiri, bebas melakukan intervensi, bebas melakukan yang namanya pengaruh-pengaruh ke negara-negara lain. Nah ini negara ideologi nih ya. Kalau sekarang gambarannya adalah Amerika ya kan. Kalau dulu di zaman Rasulullah itu ada negara loh ya, jangan dikira Rasulullah itu hidup kayak orang-orang primitif, enggak. Di zaman Rasulullah itu sudah ada negara. Yang terkenal pada saat itu adalah Persia dan Romawi, yang pada saat itu mereka ini negara ideologi, negara yang punya power, super power, kemudian mereka punya pengaruh ke negara-negara lain. Ini namakan negara ideologi ya. Disinilah yang namanya ada, kalau dulu itu ada Persia sama Romawi, sekarang itu ada Amerika. Ya mungkin pelan-pelan nanti mengikuti Cina lah. Itu masih jauh tapi. Kalau dulu ada Uni Soviet, Rusia juga punya negara ideologi, dia ideologinya komunis, sosialis. Nah seperti itu. Ya kalau dulu itu juga ada Inggris, makanya dulu Inggris itu banyak sekali melakukan intervensi ya kan ya. Juga melakukan Eropa itu melakukan penjajahan karena mereka ideologi, menentukan diri sendiri tapi juga menjajah orang lain, mengintervensi, memengaruhi orang lain. Nah, negara yang bisa mandiri teknologi, ekonomi, ideologi ya saat ini seperti kalau teknologi ekonomi ya Amerika termasuk situ, Korea Selatan, Jerman ya juga Cina, India juga menyusul di situ. Kalau negara ideologi ini yang paling super power yaitu Amerika saat ini. Kalau Indonesia di mana ya kira-kira? Kita itulah PR kita ini ya, sebagai pemuda kita nanti ke depannya jadi pemimpin. Nah ini kita pikirkan ke depannya sama-sama bagaimana mencari sistem politik yang terbaik untuk negeri kita, sehingganya nanti bisa bukan hanya merdeka
secara menyeluruh juga mendapat keberkahan dari Allah. Nah, ini penting. Yang terakhir ini merdeka level 7. Merdeka level 7 ini adalah ketika sebuah negara beserta rakyatnya hanya menghamba kepada Sang Pencipta. Nah, ini kan luar biasa nih. Ya kan? Istilahnya itu negara yang seperti ini luar biasa sekali nih, ya. Dia sama rakyatnya itu hanya menghamba kepada Sang Pencipta, tidak menghamba sesama hamba manusia, termasuk para pemimpin yang menghamba kepada Allah, tidak menghamba kepada Allah. Nah, ini mereka sepertujuh itu kita menghamba kepada Allah, tidak menghamba kepada manusia lagi. Keimanan kita kepada Allah tidak ada yang menghalangi. Ketika kita berbicara keimanan, tidak ada yang menghalangi keimanan kita kepada Allah. Apa yang bisa menghalangi keimanan kita kepada Allah? Godaan setan. Setan itu kan berjanji akan menggoda manusia. Dan di dalam kitabnya Imam Ibnul Jauzi, di situ dikatakan ada talbis iblis, perangkap setan. Itu salah satunya adalah setan ini akan berusaha menjadikan orang itu musyrik dan kafir. Kalau musyrik ini dia duakan Allah. Dia mengatakan ada yang mendatangkan rezeki, mendatangkan keselamatan dan lain sebagainya. Selain Allah itu ada. Nah, kalau kafir ini dia meniadakan Allah. Nah, itu ya bedanya antara musyrik dengan kafir. Kalau musyrik itu menduakan Allah, kalau kafir itu meniadakan Allah dalam keyakinannya, dalam keimanannya. Nah, ini penghalang keimanan itu kesyirikan, kekafiran, godaan-godaan setan tadi itu. Kemudian begitu pula dalam ketakwaan, ketaatan, orang yang merdeka itu tidak ada yang menghalangi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu orang lain, baik itu setan yang mengganggunya, baik itu sistem ataupun dirinya sendiri ataupun orang lain. Kalau masih terganggu itu maka dia belum merdeka itu. Nah, gitu. Praktisnya adalah ketika kita masih diganggu ketaatan kita kepada Allah, ada yang mengganggu kita, menghalangi kita, ini belum merdeka sepenuhnya. Ya kan, begitu ada sebuah negara yang dia ingin menerapkan aturan dari Allah, masih ada yang menghalangi dia sehingga tidak jadi diterapkan, ya, syariat Allah itu tidak diterapkan, maka dia belum merdeka. Nah, gitu aja gampangannya merdeka level 7 itu seperti itu. Pernahkah ada negara yang seperti ini? Pernah. Kapan? Ketika Rasulullah memimpin daulah di Madinah, ketika para sahabat memimpin, ya, 4 sahabat, ketika para khalifah itu memimpin negara, mereka menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini dinamakan negara yang level 7. Dia secara fisik merdeka, secara pemerintah merdeka, menentukan hukum merdeka, teknologi merdeka, merdeka secara ekonomi, merdeka ideologi, merdeka sampai level 7, menghamba hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam hadis juga dikatakan Rasulullah SAW pernah menulis surat kepada penduduk Najran. Yang diceritakan di Al-Bidayah wan Nihayahnya Imam Ibnu Katsir. Ini apa yang ditulis Rasulullah kepada penduduk Najran, di antara isinya berbunyi, amma ba'du fa inni ad'ukum ila ibadatillahi min ibadatil ibad wa ad'ukum ila wilayatillahi min wilayatil ibad. Yang artinya amma ba'du, aku menyeru kalian untuk menghambakan diri kepada Allah. Nah, ini perintah Rasulullah ternyata. Kalau tadi merdeka level 7 itu betul, itu perintah Allah juga. Perintah Rasulullah. Menghambakan diri kepada Allah dan meninggalkan penghambaan kepada sesama hamba manusia. Aku pun menyeru kalian, kata Rasulullah, agar berada dalam kekuasaan Allah. Tidak berada dalam kekuasaan yang lain, ya. Nah, di sini kekuasaan Allah dikatakan. Dan membebaskan diri dari penguasaan oleh sesama hamba manusia. Ya. Jadi merdeka level 7 ini merdeka sesuai yang dikatakan Rasul ini tadi. Menghambakan diri hanya kepada Allah. Kita itu senantiasa kekuasaannya berada dalam kekuasaan Allah. Ya kan? Membebaskan diri dari penguasaan dari sesama hamba. Nah, ini. Kemudian misi Islam mewujudkan kemerdekaan hakiki bagi seluruh umat manusia ini, ya, juga terungkap kuat dalam dialog Jenderal Rustum dari Persia dengan Mughirah bin Syu'bah yang diutus oleh Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an
Pernyataan misi itu diulang lagi dalam dialog Jenderal Rustum dengan Rabi bin Amir. Utusan Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia diutus setelah Mughirah bin Syu'bah pada perang Qadisiyah untuk membebaskan Persia. Ini ketika ada ingin membebaskan Persia. Kemudian Jenderal Rustum bertanya kepada Rabi bin Amir, apa yang kalian bawa? Rabi bin Amir menjawab, Allah telah mengutus kami. Demi Allah, Allah telah mendatangkan kami agar kami mengeluarkan siapa saja yang mau dari penghambaan kepada sesama hamba, yakni manusia, menuju penghambaan hanya kepada Allah. Dari kesempitan dunia menuju ke lapangannya, dan dari kezaliman agama-agama selain Islam menuju keadilan Islam. Nah, ini dikisahkan di dalam Tariqul Umam wal Muluk yang disusun oleh Imam At-Tabari. Nah, ini kemerdekaan dalam Islam ini begini ya, Rasulullah sudah menggambarkannya di dalam hadisnya. Ya, tidak ada penghambaan selain penghambaan kepada Allah. Tidak ada kekuasaan selain apa? Kekuasaan hanya kepada Allah. Maka dari itu, yuk kita hijrah, teman-teman. Hijrah ya. Hijrahkan diri kita, hijrahkan tempat kita. Agar apa? Merdeka. Kalau dari pribadi kita, merdeka keimanan kita, ketaatan kita hanya kepada Allah, tidak ada yang menghalangi. Kalau merdeka dari sisi politik tadi, ke negara, ya kita mau negeri ini hijrah. Yang tadinya hanya merdeka secara fisik, ya kan? Merdeka secara fisik, tapi otaknya masih dipengaruhi oleh ke-Korea-Koreaan, liberal, sekularisme dari barat itu. Kita ingin merdeka secara hakiki. Secara hakiki itu bagaimana? Ya sampai level 7 tadi yang sudah kita bicarakan. Ya. Pertanyaannya kemudian, siapkah kita hijrah? Menuju Islam kafah. Nah, ini menuju Islam kafah. Hijrah yang tepat itu menuju Islam kafah. Sebuah negeri yang diridai Allah itu ketika dia menerapkan Islam kafah. Karena Islam kafah ini sudah diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ya orang-orang yang beriman, masuklah kamu, udkhulu. Nah, di situ fi'il amr dipakai, udkhul, masuk. Ada waw jamaah di ujungnya, itu seruan untuk kita semua umat Islam. Kalau dulu di bahasa Arab itu diajarkan sama guru-guru, disuruh hafal itu domir, kata ganti. Domir itu ada domir macam-macam ya, ada domir munfasil, muttasil, mustatir, domir fasl. Nanti kita disuruh hafalkan itu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Huwa, huma, hum. Kalau hum itu untuk semua sudah. Memang dia untuk laki-laki, tapi untuk semuanya. Kalau dia digambarkan untuk umum, untuk semuanya. Udkhulu, masuklah kalian semuanya. Kepada apa? Fis-silmi kafah. Ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Nah, ini maksudnya apa? Kita semuanya. Bukan hanya rakyat biasa, semua pemimpinnya juga pakai Islam secara kafah. Dan Islam itu mengatur semuanya. Ya kan? Kalau mau terbebas dari penjajahan, baik penjajahan fisik maupun penjajahan non fisik. Ya, tadi kalau kemerdekaan fisik, kemerdekaan non fisik. Penjajahan gitu juga, ada yang fisik, ada non fisik. Kalau penjajahan fisik, tentara bawa senjata ke sini, kita sudah ngerti, wah ini mau merangi lawan. Tapi sering yang kita lupakan itu penjajahan yang non fisik ini, melalui serangan pemikiran, serangan ekonomi, politik. Kalau mau pemilih itu ada namanya serangan pajar. Wah ini fisik juga tapi itu ya. Itu bikin pengaruh kita enggak, bagi pemilih itu enggak merdeka. Kenapa? Karena terkungkung oleh serangan pajar tadi. Nah ini penjajahan non fisik ya. Ini sering terlupakan dengan pemikiran, melalui pemikiran liberal, sekularisme itu menjajah kita sehingga orang-orangnya hidup ya seperti mayat hidup. Dia orang mengatakan merdeka tapi dikendalikan otaknya oleh pemikiran-pemikiran dari asing tadi. Nah, udkhul fi silmi kafah. Islam itu mengatur semuanya. Mulai dari hablum minallahnya tentang bagaimana sholat, ibadah, beriman kepada Allah. Ini kan hablum minallah. Kemudian hablum minan nafas, hubungan kita dengan diri kita. Bagaimana Islam mengatur akhlak, mengatur pakaian, mengatur makanan minuman untuk diri kita.
yang baik. Bagaimana Islam mengaturnya? Kemudian ada hablum minan nas, hubungan kita, mengatur hubungan kita dengan manusia. Manusia kita dengan manusia lain, inilah yang dinamakan muamalah. Hukum-hukum berkaitan dengan mengatur politik, ekonomi, ya kan? Ini kan untuk mengatur di tengah-tengah kita antara manusia, itu kan politik, ekonomi, itu aturan-aturannya. Pergaulan, sosial, ya kan? Nah, itu Islam itu mengatur itu juga, mengatur semuanya. Nah, mestinya kita menerapkan itu semua karena diperintah oleh Allah tadi, udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu ikuti jalannya khutuwatis syaitan, langkah-langkah atau jalannya setan, karena setan itu tidak mau, dia musuh kita, itu tidak mau dia taat kepada Allah secara keseluruhan, nggak mau. Ya, dulu disuruh nyembah Allah mau, begitu Allah merintah menyembah Adam, disuruh tunduk kepada Adam, nggak mau dia. Karena Adam itu kan, manusia itu kan sebagai khalifah, dia mengatur alam, mengatur bumi, ya seperti itu. Disuruh tunduk sama Adam, nggak mau si setan ini. Nah, ini setan, dasar setan ini, si setan, ya kan. Kenapa dia nggak mau? Ya karena nggak mau taat. Makanya Allah menggambarkan jangan seperti setan tadi. Setan itu nggak mau taat dia secara keseluruhan. Nah, milih-milih dia. Masa kita mau seperti setan? Kalau setan itu milih-milih. Masa manusia juga mau milih-milih syariat Allah seperti makanan prasmanan itu, saya mau makan daging, saya mau makan, saya nggak mau ikannya, saya nggak mau telur. Nah, milih-milih. Islam nggak bisa milih-milih sebagaimana setan tadi, jangan diikutin karena setan itu milih-milih aturan. Makanya dia dijanjikan neraka dia udah. Nah, oleh karena itu teman-teman, yuk kita hijrah, kita menuju Islam kafah. Kita ingatkan orang-orang terdekat kita ingatkan orang-orang yang bisa kita jangkau. Mestinya pemimpin-pemimpin kita itu juga kita ingatkan ya, jangan sampai melupakan Islam ini. Karena Islam ini menjadi solusi untuk kehidupan kita. Ya kan? Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka apa? Farudduhu ilallah war rasul. In kuntum tu'minuna billah. Kalau kamu itu kembalikanlah semua itu pada Islam, kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kamu itu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam ini menjawab semua permasalahan, makanya kita disuruh mengembalikan. Makanya semua yang ada permasalahan kehidupan manusia itu kembalikan kepada Islam. Insya Allah kita akan merdeka sampai level 7. Karena Rasulullah sudah memerintahkan tadi, kita melepaskan semua penghambaan selain penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita obrolin pada sore hari ini ya teman-teman. Makin ke belakang materinya makin panas ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan dingin ya. Sehingga kita bisa action ya untuk menegakkan agama ini, memerdekakan negeri ini secara hakiki ya, mulai dari diri kita, kemudian kita sampaikan kepada orang-orang lain, sehingga juga dia menginginkan kemerdekaan yang hakiki ini tentu saja dengan jalan yang damai, yang tenang, ya kan, akhlak yang baik, dan terus menyampaikan kebenaran walaupun kebenaran itu pahit. Ingat perintah Allah di dalam Al-Qur'an, kita itu jangan menyembunyikan kebenaran, ya kan? Kita harus menyampaikan kebenaran dan janganlah menyembunyikan kebenaran. Sampaikan itu walaupun itu pahit, dan tetap menyampaikan dengan cara-cara yang baik, tidak dengan kekerasan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kurangnya datang dari saya pribadi, kalau ada lebihnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.